Takut dosa, pemain sinetron ini nangis-nangis di sosial media. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teh Mega Aulia, mantan artis sinetron yang dulu saya belum menutup aurat, tapi sekarang saya sudah hijrah menutup aurat. Saya mohon kepada semua pihak, RCTI, CTV, ataupun dimanapun, ataupun siapapun yang mempunyai file sinetron-sinetron saya yang dulu, please, gak usah ditayangin ulang, gak usah lagi. Nah, ini Teteh nih, sekarang lagi viral banget nih Teh. Iya, jadi seperti tadi di awal saya bilang udah nonton TV ya. Jadi saya nggak tahu tayangan-tayangan saya mau diulang, dia apa nggak tahu. Tapi ada jamaah saya, ada besti-besti saya yang WA gitu kan, Teh ini tayang lagi nih sinetronnya gitu. Nah itu siang saya ngisi tausiah ya. Sore saya cek lihat di internet siaran ulang RCTI hari ini. Oh iya benar ada saya, langsung ingat orang tua almarhumah dalam kubur. Aduh dosa jariah ini untuk orang tua saya. Saya juga terus dosa dilihat sama yang bukan mahram itu aurat. Jamaah juga gimana ini? Aduh jadi contoh yang buruk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita ketemu lagi di Cerita Untung. Mungkin kalian pada kaget kenapa tiba-tiba saya lagi nongol di sini. Tapi memang karena Masya Allah bintang tamu kita kali ini spesial sekali. Beliau ini sangat viral dalam waktu beberapa hari belakangan ini karena beliau nangis-nangis di sosial medianya dan sempat jadi pro dan kontra juga pastinya ya. Tapi kita baca sedikit nih biografi soal beliau. Beliau ini memang pemain sinetron di Tukang Bubur Naik Haji. Lalu juga pemain sinetron di Anak Langit sebagai Enya Ida. Terus juga sempat menjadi finalis Putri Indonesia, finalis model wajah Femina 2005 dan masih banyak lagi kegiatannya. Dan alhamdulillah saat ini beliau juga ikut berdakwah, itu yang luar biasanya. Dan sekarang kita mau coba ulik apa sih cerita dari seorang Mega Aulia. Assalamualaikum Teh Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Walaupun kelihatan agak kurusan, turun 3 kilo ya. Ini karena permasalahan kemarin jadi langsung turun 3 kilo. Benar. Masya Allah. Nah, semua pasti penasaran kenapa sih Teh Mega memutuskan untuk berbicara di depan halayak publik gitu ya, di depan sosial media dan viral mendadak karena Teh Mega ini menolak istilahnya untuk please lah, tolong turunin aja lah sinetronnya. Nah, sebelum kita nanya ke sana, aku sebenarnya lebih penasaran lagi dengan cerita hijrah dari seorang Teh Mega. Ini gimana Teh awal mulanya? Kalau kita lihat nih biografinya nih banyak banget dan semua orang tuh pasti ini mungkin saat itu adalah cita-cita orang-orang yang bisa tampil di sinetron, bisa episodenya bisa panjang banget, apalagi di Tukang Bubur Naik Haji ini sampai 2000-an episode ya Teh ya. Dan itu alhamdulillah ketika orang mau di sana, Teteh malah memilih untuk mencoba untuk belajar ilmu lagi lebih banyak lagi. Nah ini gimana ceritanya Teh? Iya, aku buka dulu boleh ya. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Perkenalkan saya Teh Mega Aulia. Saya mantan artis yang sekarang hijrah bergerak di bidang dakwah insyaallah. Bismillah istiqomah doakan. Jadi sebenarnya saya tuh nggak mau tampil sebenarnya di televisi, di apalah gitu yang orang-orang jadi ngomongnya buruk, misalkan suuzon, pengen tampil lagi tuh misalkan gitu ya. Nah itu saya nggak mau. Dan memang sudah beberapa tahun ini sudah hijrahnya berusaha kafah keseluruhan, nggak nonton TV, nggak denger musik, nggak nonton bioskop, enggak. Kenapa sih Teh kok ekstrim banget? Kalau kamu ekstrim banget, bukan ekstrim. Islam memang seperti itu. Islam, ya nggak boleh kita kalau udah milih agama kita Islam, terus kegiatan kita dalam kehidupannya nggak sesuai dengan Islam. Gitu.
Misal disuruh sholat, ngaji, puasa, haji umrah kalau mampu, hayu gitu kan. Terus nutup jilbab kan, aurat tuh ditutup, itu juga Islam. Gitu. Jadi kita kalau udah mau ngambil agama kita sebagai agama Islam, maka apapun syariat Islam yang ada dari Al-Quran dan hadis harus ikut. Gitu. Jadi sepenuhnya diikuti. Nah, ini gimana ceritanya seorang Teh Mega yang sempat saya jadinya kepo sebenarnya. Jadi saya pengen tahu yang mana sih gitu kan Teh Mega gitu, karena kan ya kita seperti kita ngobrol tadi, terkadang kita tuh jarang banget nonton TV. Mungkin dulu kita zaman kita orang-orang yang ada di TV itu, tapi kita sendiri jarang banget nonton TV, setuju ya Teh ya. Nah terus akhirnya saya lihat-lihat, ya itu dia tadi ya, dengan ya itu kan karakter semuanya. Kita kan kalau kita namanya sinetron itu kita bermain karakter, dan masya Allah waktu itu juga Teteh sempet dapetin juga sebagai piala Festival Film Bandung gitu ya, sebagai Atika di tukang goreng Atika ini gitu. Jadi ya kalau kita lihat di saat itu kan memang belum berhijab gitu kan, ya memang kita ya saat itulah namanya kita punya cerita di saat masa lalu. Nah ini gimana akhirnya Teteh memutuskan untuk stop. Nah ini kita pengen tahu juga nih, apakah Teteh memang selesai dulu di sinetron tersebut, terus akhirnya memilih untuk hijrah lah gitu ya, atau di momen-momen di tengah lagi syuting, atau seperti apa? Iya, jadi ini mau cerita tentang tadi yang tiba-tiba viral dulu, atau memang proses hijrah dari awal? Proses hijrah aja dulu ya. Ya nanti kita jelaskan lagi tentang yang video viral itunya ya. Yeah. Jadi memang saya syutingnya sudah lama ya, dari zaman TV Indosiar mana-mana tuh di mana yang ya astagfirullah lah pokoknya perannya ya, yang mini-mini, yang nyanyi-nyanyi gitu, yang silat-silat. Terus kalau pas boomingnya memang pas ikut di sinetron Tukang Bubur Naik Haji, Bu Atika itu. Dan sampai mendapatkan piala Festival Film Bandung supporting artis. Nah di situ memang perannya tuh yang seksi banget gitu, yang janda kembang yang harus nggodain warga sekampung. Maksudnya harus warga sekampung tergoda biar bisa nikahin dia gitu. Ya tahu sendiri kan jadinya aktingnya seperti apa, pakaiannya seperti apa gitu. Waktu itu mah ya senang-senang aja, karena memang hidayah belum ada, ilmu juga belum ada, dan memang ngejarnya dunia saat itu loh ya, gitu. Dan belum kepikiran hijrah saat itu. Padahal saya sebenarnya lulusan pesantren. Oh sebenarnya udah ada basic itu basic ya. Agama tuh udah ada, lulus SD saya masuk pesantren, gitu. Cuman karena salah cita-cita, ya kayak tadi kan orang pengen masuk TV, jadi cita-cita pengen jadi artis. Ya Allah kabulkan ya kan. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan lagi ya kan, sebelum wafat udah Allah kasih hidayah dan jadi artis hijrah dan insaf lah, artis insaf. Setelah syuting Tukang Bubur Naik Haji itu kan 5 tahun tuh viral tuh. Iya, karena itu lumayan terus tuh. Paling panjang, episode terpanjang kayaknya ya. Terpanjang yang pertama ada di Indonesia itu 2000-an episode, dan hampir setiap hari saya nongolkan gitu. Hampir setiap episode ada gitu. Terus habis itu lanjut lagi sinetron Anak Langit di SCTV. Oh, jadi memang itu sampai bungkus berarti? Sampai bungkus, sampai selesai. 2012 sampai 2017. Lanjut 2017, lanjut lagi Anak Langit itu tadi. Di situ awal-awal juga belum pakai jilbab. Tapi perannya sama kayak gitu juga. Tuh ibu-ibu yang kalem. Oh, berarti beda banget ya. Kalau yang Tukang Bubur kan kayaknya pecicilan, ceriwis gitu kan. Dulu aslinya karakter saya seperti itu. Jadi saya tuh hijrahnya ya looknya juga, karakternya juga saya harus berusaha banget tuh hijrah. Oh, karena kenapa saya bisa menang Festival Film Bandung? Kalau menurut saya karena seperti real kan, emang begitu gitu. Oh, saya adanya gitu. Oh. Jadi bukan acting saya tuh, kalau jadi si Atika tuh bukan acting, emang begitu dulu ya. Keseharian cuma disyutingin aja jatuhnya gitu. Oh. Cara ngomong yang lebay-lebay gitu, emang begitu. Makanya proses hijrah saya berasa lebih berat lagi, karena selain looknya harus hijrah, nutup aurat, karakter, cara bicara juga harus dirubah gitu. Harus sesuai orang Islam muslimah tuh kayak gimana sih harusnya. Gitu. Nggak kayak gonoh gitu, harusnya kayak gini gitu. Itu
lumayan perjuangan jihad lah ya. Bismillah. Oke. Kemudian tayang nih baru 3 bulanan lah tayang gitu. Dan memang itu ratingnya 1, 2 gitu. Dikomplain sama sutradara sama produser. Teh, manggil teteh juga. Teh ini kan teteh perannya kan emak-emak ya kan, yang kalem. Tapi masih kelihatan centilnya. Karakter sebelumnya si masih Atikanya masih ada gitu. Gimana kalau kita pakein jilbab? Nah, katanya iya. Di perannya tuh dipaksa supaya perannya dapet. Supaya tetehnya bisa terkurung dengan pakaian itu, jadi enggak gitu, cuawaan atau apa gitu. Oke. Terus saya pikir gini, berarti kalau menurut orang awam, seorang perempuan yang pakai jilbab itu berarti dia muslimah soleha kalem. Maka kalau ada yang di sana, maaf ya, sudah berjilbab tapi masih goyang-goyang, masih tidak sesuai dengan yang diharapkan Rasul. Maaf ya, mudah-mudahan sih ayo segera hijrah juga sesuai dengan pakaian yang dipakai, itu syar'i ya, syariat gitu. Jadi nggak usah lagi lah joget-joget atau apa yang pengen dilihat sama yang bukan mahram, takut jadi dosa jariah ya. Ini karena saya rasa cinta saya sama ukti-ukti semua yang di sana gitu. Bukannya menjudge gimana-gimana, tapi syiar aja gitu. Berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan hal yang baik untuk dikerjakan, mengingatkan hal yang buruk untuk ditinggalkan gitu ya. Kalau mau nerima alhamdulillah hidayah. Tapi kalau masih belum bisa menerima, itu hak prerogatif Allah, hidayah itu bukan saya. Saya hanya menyampaikan gitu ya. Insya Allah ya. Jadi kalau yang punya medsosnya ada yang masih terbuka aurat atau juga gimana, ditutup aja. Takutnya pas kita sudah meninggal dosa jariah tetap ngalir ke kuburan gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, cerita balik lagi ke lagi syuting. Saya sempat pertama nggak mau kan, ngomong gue jilbab apa sih gitu ya, gerah panas apa gitu. Ini kamu perannya kan nggak sesuai soalnya karakternya gitu, gayanya, body language-nya itu nggak masuk nantinya. Banyak yang komplain nih, kok ibu Panti tapi kok kayak masih kayak anak remaja yang gitu-gitu. Terus nggak menjiwai peran gitu. Ya udah deh, demi duit boleh lah gitu. Dulu ya karena dulu kan kita ngikutin ya. Dulu ya ngikutnya kan ngejarnya duit, memang dunia. Astagfirullah. Kemudian saya udahlah ikutin, ya udah pakai jilbab tapi depan kamera doang ya. Iya. Ya udah berangkat syuting, pulang syuting buka ya kan, masih pakai yang kekurangan bahan itu. Pokoknya ngikutin karakter di sinetron aja gitu. Jadi memang belum ikhlas lillahi ta'ala tuh pakai jilbabnya. Makanya kenapa kalau kita melakukan amal soleh tidak niat karena Allah, pasti nggak betah. Pakai jilbab pertama yang lagi syuting itu gerah apa segala macam. Kayak nggak pantas gitu, nggak cocok gitu rasanya ya. Padahal kalau kita melakukan sesuatu amal soleh itu harusnya nyari ridho Allah niatnya. Insya Allah jadi sabar. Jadi semangat gitu. Jadi motivasi untuk orang lain insya Allah bisa kan gitu ya. Terpancar dari wajah yang ikhlasnya itu. Nah, berjalan pakai jilbab yang terpaksa itu 2 bulan lah. Oh, berarti ini sinetron juga panjang ya? Panjang banget. Anak Langit ini ya? Panjang. Ini sinetron pertamanya PH saya itu yang pindah stasiun, yang ini, yang awal mula viralnya. Betul-betul kan, karena biasanya di stasiun itu kan. Iya. Nah ini pindah ke tetangga tapi viral. Viral juga. Booming, rating 1 itu. Gitu. Dan saya sebagai ibunya pemeran utama. Gitu. Kan anak langit tuh anak panti gitu. Nah saya ibunya gitu. Oh iya. Jadi harus pakai hijab lah istilahnya ya. Harus kalem, harus kelihatan. Ya gitulah sesuai dengan skenario pengennya. Nah gitu. Kemudian selang dari pakai jilbab yang terpaksa itu, datanglah hari milad suami saya, ulang tahun. Saya mikir, saya mau ngasih kado apa buat suami saya. Suami saya dunia udah punya, tapi belum punya istri yang solihah, kata saya teh. Istri solihah itu harus taat perintah Allah, harus perintah Rasulullah ditaati, ya kan? Salah satunya adalah menutup aurat. Jilbab itu wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin.
hai Nabi Muhammad SAW, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan orang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, untuk menjulurkan jilbabnya menutupi dadanya. Berarti disuruh tutup aurat. Dan Nabi yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita yang udah balik itu adalah aurat. Illa hadza wa hadza, kecuali wajah dan telapak tangan. Wah, kata saya, berarti saya wajib ini menjadi si solihah. Hadiah terindah untuk suami saya. Maka saya saat itu, say, kamu mau milad nih, aku ngasih kadonya aku dengan memakai jilbab. Karena aku pengen kamu selamat dunia akhirat. Gitu, so sweet. Nah tapi Afwan, sebelum ini itu dapat dari mana Teh Mega? Maksudnya kan ada proses, walaupun memang Teh Mega juga udah info ya bahwa Teh Mega dulu anak pesantren. Nah tapi kan juga pasti nggak ujuk-ujuk langsung pengen hadiah terus langsung dapat nih Al-Ahzab ini gitu. Memang tiba-tiba karena pengen ngasih kado itulah. Kado biar suami saya selamat dunia akhirat itu. Karena memang suami itu wajib ya kan. Membina keluarga tuh sakinah mawaddah warahmah sesuai jawabnya dengan gitu ya. Quran hadis. Istri dan anak tanggung jawab suami. Istri nggak sholat, kalau suaminya nggak nyuruh nih dosa. Istri nggak puasa, kalau suaminya nggak nyuruh nih, ya kan, nggak ngingetin gitu, dosa. Istri nggak pakai jilbab, kalau suaminya nggak nyuruh, dosa suami ikut. Gitu. Maka saya karena suami saya kok belum nyuruh ya kan. Ya udah saya ngasih kado dah gitu. Ternyata setelah saya tanya gimana responnya, saya begitu. Sebenarnya pengennya dari dulu memang, cuma emang nggak enak aja. Kamu kan masih syuting ini udahlah gitu, biar dapat hidayah sendiri. Tapi ternyata beliau selalu mendoakan, ya Allah berikan hidayah untuk istri saya untuk segera menutup auratnya sesuai syariat Islam gitu-gitu. Ternyata ya alhamdulillah. Sejak itu saya kalau syuting yang tadinya ke lokasi buka tapi di depan kamera doang pakainya, sekarang dari rumah udah pakai. Orang udah kan belum take udah pakai. Iya, sekarang insya Allah doain ya biar istiqomah. Lo berarti orang lokasi juga belum kaget tahu, juga kaget berarti juga. Karena kan tadinya cuma acting doang pakai jilbab gitu. Ternyata kehidupan terusan. Dan awalnya namanya proses ya. Iya. Enggak jilbab syar'i, enggak, belum. Masih yang kalau kata Ustadz Abdul Somad itu jilbab sakaratul maut. Yang jilbab yang cekek leher yang panjang kainnya tapi cuma jadi satu leher doang. Bajunya tetap bukan jilbab kayaknya gitu ya. Astagfirullah ya. Masih ada lakukan. Ada proses lah. Baju yang skinny masih dipakai gitu. Proses memang. Tapi saya tetap mencari ilmu agama, hadir ke majelis-majelis ta'lim ya kan. Ke MT saya hadir nyari ilmu agama yang benar. Terus saya juga baca buku agama, ngajinya sekarang baca terjemahannya supaya paham Allah lagi ngasih tahu kita apa. Terus juga nontonnya sudah dirubah, udah nggak nonton TV karena di TV banyak aurat yang tapi jadi dosa. Itu secepat itu atau gimana? Oh, maksudnya benar-benar ketika Teteh memutus untuk berhijab udah langsung nyari ilmu gitu, terus mencoba untuk memperbaiki ibadah semua udah saya proses karena saya tahu ya, saya tuh udah telat gitu loh. Orang-orang mah udah hijrah, udah jadi ke jalan yang benar tuh udah duluan. Saya udah umur segitu udah telat nih, harus lari itu. Saya tuh namanya ngejar lari, saya tuh bukan jalan dulu, bukan jalan doang. Nyari ilmu agama, nyari akhirat tuh bukan jalan kaki tapi berlari. Saya ngiri sama orang yang sudah lebih dulu gitu ya pemahaman agamanya. Jadi iri itu kan nggak boleh. Iya, aku mau hasad, kata Nabi, jauhin sifat iri, dengki, hasad, hasud, ya kan? Innal hasad yakul hasanat kama takul narul hatobah. Karena sifat iri, hati, dengki itu menghabiskan amal soleh kita seperti api memakan kayu bakar, habis. Hilang aja. Kita sholat tapi kita ngiri sama orang keduniawian ya, hilang pahala. Tapi kata Nabi boleh iri dalam dua hal. Satu, kamu boleh iri sama orang yang banyak hartanya tapi dia pagi siang malam bersedekah menginfakkan hartanya. Dia bangun masjid di mana-mana, kamu boleh iri. Duh ya Allah, dia punya masjid kayak gitu, saya iri, dia pengen. Nah itu boleh jadi termotivasi untuk kejar akhirat. Yang kedua, iri kalau orang yang ilmu agamanya lebih tinggi. Dia ngajinya pintar, hafalannya ini segala macam, dia udah soleh, udah nutup syar'i, itu
boleh iri, malah kan wajib jadi terinspirasi dong. Iya, gitu. betul. Itu doang iri tuh bolehnya. Ujung-ujungnya iri itu boleh kalau urusan untuk akhirat. Untuk dunia nggak boleh. Pahala kita hilang. Hilang, bener kayak Gitu. tadi kayu bakar tadi ya. Jadi percuma kita mau seperti apa, ujung-ujungnya jadi abu aja gitu ya. Iya. Jadi gitu prosesnya ya, semua nggak apa-apa proses ya. Yang penting niat dulu. Kita niat hijrahnya karena Allah Taala dan ikutin sunnahnya Nabi Muhammad SAW gitu ya. Jangan sampai hijrahnya itu karena pengen dunia, maka dunia doang dapatnya. Betul. Di akhirat nggak dapat pahala. Tapi sebaliknya ya, kalau kita mengharapkan akhirat, insya Allah dunianya malah ngikut. Ya, kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Kalau ngejar dunia, akhirat Allah alam lah Betul, gitu. betul. Nah, terus habis itu setelah Teteh nih proses gitu kan, datanglah ke majelis taklim gitu. Di mana waktu itu kan Teteh berarti masih syuting ya? Masih. Nah, itu jadi gimana tuh prosesnya? Kadang-kadang gini, saya callingan misalkan pagi jam 8. Maaf saya mau taklim dulu. Ya palingan habis zuhur boleh? Ya boleh gitu. Oh, udah dilonggarin gitu ya berarti ya sama tim. Iya, alhamdulillah. Nah, itu sampai akhirnya Anak Langit selesai atau gimana tuh Teh? Nah, terus proses gitu-gitu ya kan, hidayah udah diterima, udah tambah ngikutin syariat, di mana nggak boleh sentuhan cewek dan cowok kalau bukan mahram. Kata Nabi, kepala kamu ditusuk dengan besi panas di neraka lebih baik daripada kamu bersentuhan dengan bukan yang mahram. Aduh, saya masih syuting, masih salaman sama jadi suami saya, jadi anak saya, jadi bapak saya. Aduh, gitu kan. Udah deh kayak gitu. Setiap saya ada adegan, ada salaman, langsung saya inisiatif improvisasi, pura-pura nyapu. Oh, jadi biar nggak ada adegan salaman. Saya pura-pura sibuk apa, cut. Ini gimana sih? Lama-lama ketahuan. Awal-awal mungkin dia improvisasi gitu. Lama-lama kok gini mulu gitu. Dan datang ke lokasi juga kan memang biasanya kan suka salaman saudara gitu ya. Sekarang mah assalamualaikum gitu. Oh, jadi kalau ada anak yang itu juga muda, salaman, maaf punya wudhu gitu. Ngomongnya punya wudhu, padahal memang nggak mau salaman. Tapi memang berusaha dari saat itu memang jaga wudhu. 24 jam jaga wudhu. Karena kalau kita jaga wudhu berarti kita selama kita punya wudhu kita ngikutin sunnah Nabi. Pahala. Masya Allah. Batal ke toilet wudhu lagi terus. Maka saya juga menyarankan jadi dakwah saya kepada semua, ayo ikutin jalannya Nabi. Nabi itu setiap saat menjaga wudhu ya. Jadi pahala terus tuh, pahala, batal wudhu lagi gitu. Masya Allah. Tinggal sekedar itu aja ya, kita ngikutin aja gitu. Itu udah dapetin pahalanya terus ya. Makanya sebenarnya kita tuh simple ya. Jadi orang muslim ya, tinggal ngikutin aja Al-Quran sama hadisnya, sunnah-sunnah Rasul seperti apa, ikutin, insya Allah kita dapat berkah dan juga selamat pahalanya dunia akhirat insya Allah. Betul. Nah, terus berarti si Anak Langit ini Teteh masih nih ya? Masih nih kan. Setiap azan saya ke masjid. Ini sebenarnya bukan pamer itu ya, maksudnya jadi motivasi untuk yang lain, mudah-mudahan ngikutin jalan saya gitu. Azan sholat, masjid sholatnya. Waktu itu girohnya tinggi banget. Apalagi istilahnya baru-baru betul ya, betul. Kayak hijrahnya pengen total langsung gitu. Awal-awal masih dikasih lah, karena masjidnya deketan gitu. Lama-lama dari maghrib nggak mau pulang, pengennya langsung isya. Masya Allah. Sedangkan mereka habis maghrib habis makan pengennya tik gitu. Misalkan. Iya langsung, karena kan ngejar ya. Karena kejar tayang. Awal-awal masih dikasih juga. Awal-awal nggak apa-apa gitu ya. Deh, maghrib sampai isya nunggu. Tapi lama-lama kok jadi tiap hari gitu. Terus ada yang komplain, ya kan? Ternyata banyak yang komplain, katanya tuh Nyaida tuh gimana sih orang syuting malah sholat baik misalkan gitu ya. Dijemputlah ke masjid aku. Oh akhirnya dijemput sampai dijemput. Aku lagi dengerin tausiah kan antara maghrib ke isya tuh biasanya suka tausiah kan. Dipanggil, Bu ada yang nyari tuh di luar siapa? Pas lihat astagfirullahaladzim. Ngomong, bentar saya juga kesana kok. Iya ini mudik gitu. Udah nanti aja lah gitu. Oh jadi sempat inilah gitu ya, sempat maksa untuk tetap ibadah dan mengabaikan kerjaan. Akhirnya dikumpulin lah besoknya gitu ya. Dikumpulin pemain-pemain. Aku kayak di sidang gitu, sutradara sama kalau dulu pasti namanya yang kepalanya di lokasi itu namanya Pimpro ya, pimpinan produksi ya. Teh kamu sebenarnya gimana ini gitu kan? Kamu tuh mau syuting apa mau ibadah? Saya mau syuting tapi tidak mengganggu ibadah saya. Nggak bisa pilih, syuting ibadah. Oh apa digituin? Dalam hati, dalam pikiran, suruh milih dunia akhirat apa akhirat? Saya pilih akhirat lah. Ya udah kalau gitu saya ibadah aja. Gitu. Oh ya udah kalau gitu.
Besoknya berapa hari dari situ peran si Nyak Ida ini dibikin sakit, meninggal. Oh, jadi di tengah cerita dibuat seperti itu. Itu mulainya pas mengundurkan diri dari sinetron itu, dari situ. Berarti kata saya ya udahlah, emang udah jalannya, memang udah pilihan hidup. Pengennya ibadah, ya udah. Sejak itu dirumahkan, ya udah banyak belajar, banyak nonton YouTube, banyak talim kemana-mana. Ke perumahan-perumahan tuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya udah. Kalau suami saya kerja kan, saya ya daripada di rumah saya talim, memang niatnya juga nyari ilmu agama. Ya udah saya tiap hari kerjanya taklim. Nah, nulis, baca. Ini berarti kan Teteh tuh ada ngerasa kenikmatan tersendiri nih, yang orang-orang juga kadang tuh orang banyak bertanya kan, kenapa sih sampai begitu banget? Kan ini misalnya pekerjaan yang kamu cita-citain dari dulu gitu. Ini kan pekerjaan yang orang-orang pengen, tapi malah kenapa kamu milih ini dan kenapa harus kesini gitu arahnya gitu. Nah ini apa Teteh ya itu dia tadi ada nikmat tersendiri atau ingat apa gitu mungkin? Ingat mati. Ya Allah. Kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Dengan dia mengingat kematian, dia akan mempersiapkan diri dia. Bagaimana cara dia mengumpulkan amal soleh untuk bekal ketemu sama Allah dan meninggalkan maksiat yang nanti jadi jalan neraka itu, maksiat itu. Dia banyak berpikir mengingat kematian, pengennya abis mati itu nanti dikubur nikmat, dapat rodhoh min radil jinan, dapat taman-taman surga, di akhirat selamat, ya kan, banyak amalnya, masuk surga, ketemu Rasulullah SAW. Mulai saat itu saya berpikir, apalagi pas momennya paling top-topnya adalah pas saya milad umur 40. Oh, berarti itu transisi belum 40 saat itu ya? Belum. Pas 40 itu saya mikir gini, orang kebanyakan umur 40 meninggal. Saya gimana kalau meninggal umur 40 nih gitu kan. Ya Allah, saya mau milad 40. Kalau memang engkau panjangkan umur saya wakafkan diri saya untuk di jalanmu, untuk beribadah, untuk syiar, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi penerus risalah Rasulullah SAW dalam berdakwah. Saya siap, bismillah ya Allah. Sampai sekarang panjang alhamdulillah umur. Berarti memang kata Allah ya udah, kamu udah tugas jadi pegawai saya aja, kamu nggak usah pegawai yang lain, pegawai saya aja, ya kan? Udah jadi karyawan saya aja kamu, ya kan? Saya gaji kan gitu kata Allah. Masya Allah. Ya udah, bismillah sami'na wa ta'na. Saya milad 40 tahun, mulai berdakwah di situ, mulai saya ceramah tausiah di milad saya itu. Ini kayak Rasulullah ya, Rasulullah juga kan mulai berdakwah di usia 40. Rasulullah juga hijrah mendapatkan tugas menjadi nabi dan rasul itu kan 40. Ya mungkin itu ya, mulai startnya umur 40 ngikutin jak Rasul kata saya, bismillah ya kan. Ya udah saya ngingetin tentang kematian, tentang umur, tentang itu semua tuh di umur 40 itu. Saking takutnya saya. Berarti pas waktu proses pakai hijab itu di usia berapa Teh? 38 apa ya, 39 ya. Oh, oke. Ya. Berarti memang di saat-saat itu terus kayak ngerasa apa umur berapa itu ya? Mungkin mau menjelang 40 sih sebenarnya kayaknya ya, tapi udah nggak syuting. Berarti ya 38 39 ya. Jadi selama proses mungkin Teteh ya tadi juga tadi belajar terus gitu kan. Ya memang kita juga harus ingat juga bahwa Teteh ini memang awalnya basicnya juga di pesantren juga gitu. Jadi setidaknya tuh kayak ngingetin lagi lah, ngerimain gitu ya. Lebih mudah malah menghafal ini karena udah pernah belajar. Kayak kita lah, kalau kita tuh zaman sekarang misal disuruh nginget ngafalin surat yang dulunya nggak pernah dibaca, susah banget. Tapi kalau misalnya bacaan pas masih kecil yang pernah diinin, pernah ingat, gampang baliknya. Nah itulah makanya saya juga nyuruh anak-anak saya, udah kamu hafalin sebanyak-banyaknya, ya insya Allah itu akan ngebalikin dia nanti. Kita kan nggak pernah tahu ya Teh, kita kan ya mintanya sama Allah gitu ya. Ketika ngejalan hidup mudah-mudahan dijaga terus sama Allah. Ini juga saya balik lagi ke jalan yang benar tuh bisa jadi karena dulunya pernah pesantren, nyari ilmu agama, tauhidnya ditanamkan sama orang tua dari kecil. Jadi hati kecil kita itu mungkin manggil-manggil. Betul. Ayo balik sadar, insaf, ayo kapan sih gitu. Betul. Itu bisa jadi hati kecil kita yang memanggil kita supaya kita jadi orang benar lagi gitu. Benar. Makanya kita sebagai orang tua gitu ya, harus gimana caranya kita harus nanemin akidah sama anak-anak tuh sejak dini. Sejak dini mungkin ya karena itu ya.
Jadi supaya kalau kita juga ngomongin gitu ya, setidaknya ketika dia di tengah jalan, ketika ada futur gitu ya, ada persimpangan opsi-opsi yang mungkin menggiurkan, ada iman yang terus manggil-manggil gitu buat ngejagain. Insya Allah baik lagi. Betul, Insya Allah betul. gitu. Makanya kita jangan pernah ngerasa bahwa cuma kerjaan ibu rumah tangga, itu tanggung jawabnya gede banget. Iya. Karena kita ngebangun anak untuk masa depannya nanti. Al-Madrasatul Ula, ibu itu sekolah pertama untuk anak-anak. Masya Allah. Ajarin anaknya ya, akidahnya, akhlaknya, adabnya, semua diajarin sama ibu. Masya Allah. Nah terus Teteh tuh gimana? Orang-orang di sekitar, mungkin suami, keluarga gitu ya, melihat Teteh, berubah banget. Karena kan prosesnya cepat berarti ya. Sekitar 38-39 lah misalnya Teteh proses pakai hijab. Yang sakaratul maut itu. Terus intinya Teteh ngejar gitu ya. Terus orang-orang sekitar gimana? Karena terkadang saya aja waktu zaman suami duluan hijrah, saya kontra banget. Saya mungkin adalah salah satu orang yang tidak setuju dan ngerasa bahwa wah lo aneh banget nih. Kayak udah bukan di area kita lagi, udah gak asik atau segala macam. Nah ini Teteh gimana? Apakah keluarga juga jadi ikut support atau juga sama-sama malah belajar atau gimana? Ya alhamdulillah karena semua juga tahu bahwa hidup sementara, akhirat selama-lamanya. Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa ya udahlah, kita tahu bahwa Teteh sekarang udah hijrah, bahkan sekarang jadi pendakwah gitu. Nah ini kan adalah masa-masa di mana saat itu belum ada hidayah untuk Teteh misalnya gitu. Iya, jadi dibilang bahwa ya udahlah, yang namanya itu dulu ya udah dulu. Ya orang juga tahu misalnya kayak gitu. Terus Allah juga memahami, mungkin mereka juga sampai bawa kayak gitu kan. Nah ini kalau dari Tetehnya sendiri ini gimana Teh? Teman-teman, kalau kita orang Islam ya, saya ingatin lagi, setiap apapun yang kita perlihatkan ke orang lain, kalau itunya mengundang maksiat atau kita yang perlihatkan aurat kita, dosa.